Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat sekalian yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu pertama-tama apapun yang kita rasakan pada sore hari ini, maka yang paling bagus adalah kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena walaupun kita capek ya bekerja, tapi sesungguhnya kenikmatan Allah itu jauh lebih besar untuk kita semua. Pertama-tama saya merasa senang sekali bisa bersilaturahmi dengan Bapak dan Ibu semua, dan terlebih khusus saya berterima kasih kepada Pak Denny ya yang sudah menjadi wasilah atau perantara pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya lihat ini masih muda-muda semua. Ya. Pikiran saya tadi di jalan itu ini mungkin di atas 50-an ini ya. Ternyata saya kesini masih alhamdulillah masih seger-seger semua nih ya. Kecuali yang tidak ya. Saya ingin berkata begini untuk sebagai prolog barangkali ya, bahwa kita ini ya termasuk saya, jadi orang-orang yang hidup tahun 70-an, 80-an ya, itu adalah termasuk generasi unik ya, termasuk limited edition ya. Minimal karena dua alasan ya. Yang pertama, kita ini termasuk generasi yang mengalami lompatan-lompatan yang luar biasa. Pertama, kita mengalami yang namanya lompatan teknologi. Ya. Dulu saya ingat banget waktu di SMA, kita masih diajarin ributnya mengetik pakai mesin tik. Ya. Nah, sekarang juga kita merasakan betapa misalnya halusnya orang pakai Android. Ya. Dari mesin tik yang ribut ke Android itu kan lompatan namanya. Nah, kita menyaksikan itu. Ya. Kita juga termasuk orang-orang generasi seperti kita ini menyaksikan apa yang disebut dengan lompatan informasi. Lompatan komunikasi yang luar biasa ya. Dulu ya Bapak dan Ibu sekalian, saya ingat betul, saya kan dari ujung Sulawesi nih, Pak. Ini logatnya kelihatan nih kan. Sulawesi kata orang itu susah lama di wilayah sendiri ya, agak beda sama Betawi kan. Betawi itu betah lama di wilayah sendiri ya. Dulu seingat saya itu ya, ada salah satu keluarga saya yang meninggal dunia ya, di ujung Sulawesi. Itu meninggalnya sore, kita baru dapat informasinya nanti besoknya. Harus pakai telegram dulu, harus harus nulis dulu baru dicatat ya kan. Itu jenazahnya keburu dimakamkan terlebih dahulu baru kita tahu ya. Nah, sekarang coba perhatikan kita di era informasi yang begitu cepat. Kadang-kadang orang belum meninggal dunia kita sudah isukan meninggal, saking cepatnya informasi nih, Pak. Nah, lompatan informasi seperti ini yang kita menyaksikan ada di hadapan kita, dan ini termasuk generasi unik. Sebab ada generasi itu yang kadang-kadang cuma menyaksikan yang ribut-ribut tadi, tapi tidak menyaksikan Android. Ya, uniknya kita di situ. Ya. Kita juga termasuk generasi yang mengalami yang namanya lompatan inflasi yang hebat ya. Dulu pertama saya datang di Jakarta tahun 95 ya. Makan di warteg itu, Pak. Itu 700 rupiah sudah kenyang tuh. Ya, mungkin Bapak dan Ibu juga merasa kan. Nah, sekarang 700 rupiah tidak ada nilainya ya, ada nilainya cuman sedikit. Nah, lompatan-lompatan seperti ini kita adalah menyaksikannya ya. Ini yang disebut dengan generasi unik ya. Anak-anak sekarang kan cuma menyaksikan yang sekarang-sekarang kan, nggak menyaksikan yang dulu-dulu. Orang tua juga kita menyaksikan yang dulu-dulu, nggak menyaksikan sekarang. Nah, kita ini termasuk generasi unik, limited edition ya. Itu alasan pertama. Alasan kedua,
kita termasuk yang disebut sebagai manusia akhir zaman. Ya, kita ini ditakdirkan hidup di era akhir zaman, manusia akhir zaman. Ya, sebelum masuk ke situ Pak ya, ini pengantar dulu nih. Saya ingin garis bawahi kata-kata manusia dan akhir zaman. Bapak dan Ibu sekalian, kata manusia di dalam Al-Quran itu tersebut sampai 52 kali. Saya sudah cari sendiri, kosakata al-insan di dalam Al-Quran itu hampir tersebut sebanyak 52 kali penyebutan. Tapi ada satu fakta menarik ya. Dari sekian banyak penyebutan itu, kosakata atau bahasa sesudahnya itu bahasa-bahasa negatif semua ya. Penyebutan manusia tapi setelahnya negatif. Kita kasih contoh misalnya, Allah berfirman di dalam Al-Quran ya, innal insana li rabbihi lakanud, ya kan? Ada insan di situ. Sesungguhnya manusia kepada Robnya itu sangat kanut. Kanut itu tafsiran para ulama, suka menghitung-hitung musibah tapi melupakan nikmat yang jumlahnya lebih banyak. Itu kanut namanya. Jadi sesungguhnya manusia itu sangat kufur kepada Robnya. Coba perhatikan, manusia tapi setelahnya negatif ya, dalam ayat lain misalnya wa kanal insanu ajula, dan adalah manusia terburu-buru. Nah, coba lihat, manusia terburu-buru ya. Wa kanal insanu dalam surat Al-Kahfi, wa kanal insanu aktsaru syai'in jadala. Manusia itu sangat banyak membantah. Coba lihat, manusia negatif lagi, membantah ya, yang hafal surat Yasin misalnya, awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin, ya kan? Belumkah kamu melihat bagaimana kami ciptakan manusia, awalnya adalah setetes sperma, tiba-tiba dewasa menjadi musuh yang nyata. Nah, coba perhatikan, manusia setelah itu musuh yang nyata. Jadi nggak usah disebutkan semua contohnya, tapi rata-rata penyebutan kata al-insan itu, ini fakta yang harus kita mikir ya, bahwa penyebutan kata manusia setelahnya negatif. Karena itu pelajarannya, ya, pelajarannya barangkali kalau ketemu manusia itu jangan terlalu banyak berharap, harus siap-siap kecewa. Ya. Nah, ditambah lagi dengan akhir zaman. Coba lihat, manusia tambah akhir zaman. Orang-orang manusia di akhir zaman itu maksiatnya lebih kreatif dari orang-orang dulu. Lebih bermacam-macam. Ya. Nah, kita ini manusia tambah akhir zaman. Ya. Saya kira kita harus memahami diri ini supaya kita, oh iya ya, di situ pentingnya ngaji. Ya, karena kalau kita tidak ngaji, coba bayangkan antara kata manusia dengan akhir zaman menyatu, itu menjadi keburukan. Karena itu kemudian penting kita mengaji supaya kita tidak menjadi manusia dan akhir zaman tadi. Nah, karena itu saya mengingatkan ada salah satu pandangan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, salah seorang khalifah Islam, pernah mengatakan, katanya kalau bukan karena 3 hal, ya kata Umar ya, saya itu sudah nggak semangat hidup, kata beliau. Yang pertama apa? An addu'a jabhati lillah. Ya. Saya itu suka meletakkan dahi saya untuk sujud kepada Allah. Saya merasakan kenikmatan. Ya, semestinya Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita sujud itu kita nikmati sujud-sujud kita supaya kita betah hidup. Ya, jangan menjadi sebuah aktivitas yang menggugurkan kewajiban. Ya. Yang kedua kata beliau, an ajlisa fi majalisin fihi at-tayyibul kalam. Kesenangan saya yang kedua yang membuat saya semangat hidup adalah ketika menghadiri majelis-majelis ta'lim. Di situ diperdengarkan kata-kata yang ada kebaikannya. Kalau kita hadiri majelis ta'lim, Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah ada kerja menyimak. Ada kerja menyimak. Menyimak itu ya, orang yang sering menyimak diharapkan hatinya lembut.
Ada azan, dengarkan, simak. Ada suara ngaji, dengarkan, disimak. Ada tausiah, disimak. Diharapkan hatinya menjadi lembut. Tapi kalau sudah tidak mau nyimak nih, ya, sepintar-pintarnya orang biasanya hatinya keras. Nah, di situ pentingnya kita hadir itu. Salah satu tujuannya kita hadir adalah untuk supaya hati kita jangan terlalu keras. Kita melembutkan hati dengan menyimak. Nah, yang ketiga kata Umar bin Khattab, salah satu yang membuat saya bisa semangat hidup itu, ya, adalah liqaul ikhwan, bertemu dengan saudara-saudara saya. Jadi pertemuan kita ini sebenarnya salah satu tujuannya adalah menjaga kestabilan kegembiraan kita. Kita kan capek nih kerja kan? Capek Pak. Tapi untuk menjaga semangat, menjaga supaya kita senang terus, gembira terus, itu salah satu caranya adalah liqaul ikhwan, bertemu dengan teman-teman kita, apalagi teman-teman seiman. Ya. Syukur-syukur kalau kita bersilaturahmi seperti ini dapat orang lucu, ya kan? Karena kehadiran orang lucu itu anugerah terbesar biasanya, ya. Nah, karena itu pentingnya kita ngaji. Mudah-mudahan saya ini sebagai prolog barangkali, mudah-mudahan duduk-duduk kita di sini, insya Allah sebagai hiburan kita, juga sebagai tempat kita mendengarkan, menyimak perkataan-perkataan yang baik, dan selanjutnya juga menjadi tempat kita liqaul ikhwan, ya, tempat kita saling bersilaturahmi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan ini adalah kaidah Islam untuk kehidupan dan muamalat. Sebenarnya judul ini kami terinspirasi dari buku yang kami beli di Timur Tengah, ya. Saya sudah terjemahkan buku ini, ya, karena saya itu sehari-hari kerja di ini Pak, beraktivitas di penerbit buku Islam, ya. Kadang-kadang belanja buku di Timur Tengah, kami terjemahkan bagian redaksi, kemudian kadang-kadang juga kami bedah. Nah, buku yang salah satu yang saya terjemahkan adalah buku ini, ya. Jadi Qawaidun Nabawiyah atau Qawaidun Qur'aniyah. Jadi kaidah-kaidah Al-Qur'an dan Sunnah untuk kehidupan dan muamalat. Yang dimaksud dengan kaidah ketika nanti kita belajar, artinya adalah saya lihat penulis buku ini itu mengutip ayat atau hadis yang pendek, ya, di dalam Al-Quran atau di dalam Sunnah, kemudian dijadikan sebagai dasar, kehidupan kita. Banyak sekali Pak. Ya, kalau saya kira 50, berarti saya pilih yang ringan-ringan dan pendek, ya. Ini kaidah pertama, ya. Kaidah pertama ini mengutip satu hadis, ya. Satu hadis Nabi. Ini yang dibawa ini Pak, ini coretan-coretan lepas saya aja, ya. Coretan-coretan lepas saya dalam rangka untuk menguatkan kaidah yang di atas, ya. Nah, kaidah kehidupan atau kaidah muamalat yang pertama begini. Jadi Nabi SAW pernah bersabda, al-arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha i'talafa, wa ma tanakara minha ikhtalafa. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya. Apa maksud dari hadis ini dan apa terapannya dalam kehidupan sehari-hari? Jadi Nabi berkata begini, al-arwahu junudun mujannadah, bahwa jiwa-jiwa itu, ya, jiwa-jiwa itu seperti tentara yang sedang dipersenjatai, ya. Jadi saya ini disebut satu ruh, ya. Pak Denny juga, karena saya kenal beliau, ya. Pak Denny juga disebut ruh, yang lain juga ruh. Nah, ini disebut arwah. Jadi kita ini adalah jiwa-jiwa, kan? Masing-masing kita disebut jiwa. Nah, jiwa ini, ya, dalam kehidupan dunia ini seperti persis tentara yang sedang dipersenjatai. Apa maksud Nabi berkata begini?
Coba kita lihat tingkah dari tentara itu, Bapak dan Ibu sekalian. Tentara itu kita perhatikan salah satu tingkahnya adalah apabila temannya itu akan dirangkul. Tapi kalau menjadi lawannya dia ditembak biasanya atau dijauhi. Nah, ruh itu begitu, jiwa itu begitu. Kalau dia saling mengenal, dia akan saling akrab dan menyatu. Tapi kalau jiwa itu saling mengingkari dan tidak mengenal, dia akan saling menjauh. Ya. Nah, bagaimana penjelasannya? Jadi begini, ternyata orang-orang baik itu akan bertemu dengan orang-orang baik. Kebaikan-kebaikan itu akan mencari teman-temannya. Keburukan-keburukan itu juga akan mencari teman-temannya. Contoh misalnya, ya, orang kalau sudah baca Quran, ya, baca Quran, biasanya akan terpikir setelah itu kebaikan lain. Biasanya dia mau silaturahmi. Kalau sudah silaturahmi dia biasanya mau misalnya berinfak. Kalau sudah berinfak biasanya terpikir lagi kebaikan baru. Begitu. Jadi kebaikan itu akan mencari teman-temannya. Sebaliknya juga keburukan akan mencari sahabat-sahabatnya. Orang kalau sudah minum khamar biasanya, setelah itu biasanya dia berbohong misalnya. Setelah dia berbohong, dia misalnya bunuh orang. Jadi keburukan itu biasanya begitu. Ya. Nah, orang baik akan ketemu orang baik, orang buruk akan ketemu orang buruk. Ya. Untuk lebih menjelaskan ini, coba kita lihat, kita baca dalam surat Al-Kahfi. Ada peristiwa yang menarik ya, untuk menjelaskan hadis ini. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, di dalam surat Al-Kahfi itu kita diceritakan tentang beberapa pemuda yang yang berada di gua. Iya kan? Pernah dengar kan? Nah, para ulama-ulama tafsir menjelaskan para pemuda ini lari dari seorang raja yang otoriter, raja yang zolim dan musyrik. Namanya Raja Decianus. Ini di era Romawi. Ya, karena Raja Decianus ini zolim, musyrik, otoriter gitu. Mereka tidak suka, mereka kabur. Kaburnya ke goa. Ternyata pertemuan mereka itu sebelumnya tidak pernah direncanakan. Jadi tiba-tiba sudah ada bertemu di situ, kok Anda di sini? Nah, apa yang menyebabkan mereka bertemu? Allah menjelaskan sebab pertemuan itu pada ayat berikutnya. Allah mengatakan begini, innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Sebab mereka itu adalah sama-sama beriman kepada Rabb-nya. Karena mereka beriman, kami tambahkan petunjuk untuk mereka. Nah, coba perhatikan baik-baik. Ternyata sebab pertemuan orang-orang yang lari di gua itu karena sama-sama beriman. Jadi, ikhwan dan akhwat sekalian, ternyata keimanan ini merupakan sandi yang paling kuat orang bisa bertemu. Saya kira juga terbukti hari ini. Mungkin kita tidak pernah janjian kan sebelumnya mau bertemu di sini. Ada yang sudah janjian, ada juga yang tidak. Tapi pertemuan sore hari ini salah satu bukti bahwa sandi keimanan itu adalah sandi yang paling kuat bisa mempertemukan orang-orang beriman. Nah, itulah jiwa-jiwa yang dipertemukan. Ruh-ruh itu saling bertemu karena ada keimanan. Nah, coba Bapak dan Ibu sekalian garis bawahi kata-kata itu tuh. Ya. Kata-kata ta'aruf.
saling mengenal. Jadi orang itu semakin mengenal, jiwa-jiwa itu kalau jiwa-jiwa itu kalau semakin dia mengenal, dia akan semakin akrab. Setelah ada keimanan tadi, ya, dia akan semakin akrab. Kalau dia mengingkari, tidak saling mengenal, dia akan saling menjauh. Ada kasus begini, ya. Ini kata salah seorang ulama namanya Anas ibnu Malik, pernah berkata begini. Katanya kehidupan manusia itu seperti persis bangsa burung. Jadi kehidupan manusia itu persis dengan bangsa burung. Coba perhatikan burung itu, katanya dia akan bergaul, bersahabat kalau sejenis. Burung merpati biasanya akan bersahabat, akrab dengan burung merpati. Burung gagak akan akrab dengan burung gagak. Burung elang juga begitu. Jadi dia akan mencari sahabat-sahabatnya. Manusia juga begitu, dia akan berbicara, bergaul dengan orang kalau cocok. Kalau tidak cocok, dia menjauh sendiri, dia di unfriend. Ya. Tapi pernah lihat nggak? Ada burung merpati akrab dengan burung gagak. Pernah lihat? Ada nggak? Ada yang nggak pernah lihat nggak? Jangan-jangan dalam mimpi ada atau gimana? Nah, ternyata ini pernah disebutkan dalam sejarah. Ada seorang ulama besar dalam dunia Islam, namanya Malik bin Dinar. Pernah melihat ada seekor burung merpati yang akrab bermain dengan burung gagak. Dia sambil bertanya-tanya, ini yang salah siapa? Hadisnya atau burungnya? Dia bertanya-tanya, itu kan jiwa-jiwa yang dipertemukan kan. Manusia sama dengan bangsa burung, kok ini beda? Dia berpikir, merenung. Ternyata ketika dia merenung itu, burung merpati sama burung gagak itu sama-sama terbang. Ketika terbang itu, ya, ternyata terlihat dua-duanya pincang. Dua-duanya pincang. Kata ulama ini, oh, mungkin gara-gara dua-duanya pincang itu mereka bisa saling akrab. Nah, itulah jiwa-jiwa yang dipertemukan. Nah, maksud saya begini. Kalau ada orang gemuk bisa akrab dengan orang kurus, itu perhatikan, ada persamaannya. Mungkin sama-sama senang main burung, atau sama-sama suka dengan sebuah makanan yang sama, seleranya sama. Ada anak muda kok bisa akrab dengan orang tua. Mungkin ada persamaannya. Jadi semakin banyak ruang-ruang persamaan ini semakin bisa akrab. Ya. Semakin bisa akrab. Jadi kalau begini, kalau kita melihat orang, tiba-tiba kita tidak senang. Kadang-kadang begitu kan, lihat orang belum ngomong, belum apa, tiba-tiba saya nggak suka. Kenapa? Kaidah Islam mengatakan, coba usahakan cari persamaan-persamaannya. Oh, saya sama-sama ngaji nih. Saya sama-sama di PT Astra misalnya. Saya sama-sama satu komplek. Saya sama-sama itu, sama-sama ini. Semakin banyak at-ta'aruf tadi, ruang-ruang ta'aruf, ya, itu akan semakin akrab. Tapi ketika ruang-ruang pengingkaran ini semakin kita banyakkan juga, ya, semakin banyak, dia akan semakin menjauh. Ya, dia akan semakin. Jadi kita ini hidup seperti itu. Ya, kaidah pertama adalah kita seperti bangsa burung. Ya. Nah, satu hal yang menarik Bapak dan Ibu sekalian, ternyata kaidah jiwa-jiwa yang dipertemukan ini akan berlaku sampai ke akhirat. Masalahnya di situ. Ya. Orang kalau sama-sama beriman, nanti di akhirat dipertemukan lagi. Orang kalau sama-sama zolim, nanti di akhirat dipertemukan lagi.
Orang kalau sama-sama kufur, nanti saat di akhirat dipertemukan lagi. Itu kaidah. Makanya kita baca dalam Al-Quran itu Allah mengatakan begini, ya, dalam surat An-Nisa, ya, Ukhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum. Kumpulkan orang-orang zolim itu dengan orang zolim nanti di akhirat. Kenapa dikumpulkan? Karena ada persamaannya. Saya tanya, orang kufur sama orang musyrik itu ada persamaannya nggak? Kira-kira ada nggak? Ada, kalau kita cari-cari ada, sama-sama kufur kepada, membangkang kepada Allah. Karena itu nanti Allah mengatakan dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa, Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Allah nanti akan mengumpulkan orang-orang kufur dan orang-orang musyrik itu dalam satu tempat. Karena ada persamaannya. Ya. Nah, karena itu penting kita memastikan persahabatan kita ini, Bapak dan Ibu sekalian, tidak hanya sebatas kita sama-sama kerja di PT Astra. Kalau hubungan kita ini kan hubungan struktural saja kan. Setelah nanti resign, selesai masalah. Yang kita harus bangun lebih dalam itu adalah persahabatan kita sampai nanti di akhirat. Siapa yang antum bisa harapkan nanti memberi syafaat kepada yang lain kalau bukan teman-teman antum yang di samping? Jadi persahabatan itu harus berusia panjang. Ya. Jadi katanya kalau bersahabat itu seperti cermin. Ya. Kita bersahabat itu seperti cermin. Cermin itu sangat jujur mengekspresikan wajah kita. Kalau kita bercermin, kalau wajah kita tua, ya tua kelihatan. Kalau muda, ya muda. Kalau cantik, ya cantik kan. Tidak mungkin kita bercermin misalnya wajah kita misalnya jelek, yang keluar ganteng misalnya. Nah, itu bukan cermin namanya. Nah, teman itu, persahabatan itu adalah orang yang jujur dengan kita. Jadi jangan cari teman yang sifatnya katanya logam. Ya, logam itu katanya dua sisinya berbeda. Di depan dia setia dengan kita, ya. Di belakang dia berkhianat. Nah, itu logam, walaupun dia ada nilainya, tapi belajar dari situ. Ya. Katanya ibu-ibu tuh paling suka dengan apa namanya, dibutuhkan dari laki-laki itu ada dua, ya. Akhlak mulia sama logam mulia. Ya. Nah, ada satu contoh Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin mempertemukan begini. Ada satu persahabatan yang dibangun oleh Nabi dan sahabat sampai ke akhirat. Ini ada satu riwayat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ya. Jadi kisahnya begini, dulu ada seorang pelayan namanya Abu Firas. Pelayan bagi Nabi itu artinya dia suka mengambilkan hal-hal yang ringan bagi Nabi. Ambilkan air wudu, belikan ini, belikan itu. Namanya Abu Firas. Suatu waktu Nabi itu bangun di waktu malam untuk sholat. Dan Abu Firas mengambilkan air wudu, ya. Dulu kan belum ada keran, jadi dia harus diambil kadang-kadang di sumur, dibawa kepada Nabi. Setelah berwudu, Nabi berpikir begini, ini kan Abu Firas sudah lama membantu saya. Saya harus balas kebaikan Abu Firas. Ya. Makanya kata Nabi, wahai Abu Firas, salni, minta sesuatu kepada saya. Minta sesuatu kepada saya. Ini Abu Firas sang pelayan. Ini hadis-hadis sahih Bapak dan Ibu, ya. Abu Firas ingin betul-betul memanfaatkan waktu ini sebaik-baiknya karena disuruh meminta kepada Nabi. Apa jawaban Abu Firas? Inni as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasul, saya minta supaya nanti saya bisa mendampingi engkau di surga. Mendengar jawaban ini Nabi kaget. Ya, dikira Abu Firas itu minta yang ringan-ringan.
ya, minta kebun korma, minta onta gitu kan. Ya. Makanya Nabi balik bertanya, awa ghaira zalika? Ada enggak permintaan yang selain itu Abu Firas? Nama lengkapnya itu Abu Rabi al-Islami, dipanggil dengan Abu Firas, ya. Abu Firas, huwa zakah, itu yang saya minta. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan Abu Firas ini, ya. Beliau mengatakan dalam hadisnya, ini, ya. Sudah masuk maghrib. Pak Denny udah masuk ya Pak? Atau kita break dulu? Break dulu ya? Oh iya. Padahal baru satu ya, padahal nggak apa-apa ya, kita seadanya aja. Untuk sementara kita siap-siap sholat maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya terus terang saya siapin banyak slide ya, tapi ternyata nggak semua bisa disampaikan ya. Ini penting aja. Insya Allah nanti materinya saya simpan ya, saya simpan buat siapa tahu ada yang mau kopi gitu ya. Karena tidak semua bisa disampaikan. Jadi saya bacakan aja singkat-singkat, nanti ada saya mau jelaskan. Itu kaidah pertama tadi ya, walaupun tadi berakhir di ceritanya Abu Firas. Masih ingat ya Pak, Abu Firas ya. Kaidah yang kedua adalah menjadi manusia yang bermanfaat. Ya, saya sudah nulis buku, judulnya ini nih, jangan hidup jika tidak memberi manfaat. Agak kasar judulnya, tapi saya kira menohok ya untuk ini, tema ini nanti itu ya. Kemudian yang berikutnya kaidah la dharara wa la dirar. Jangan menjadi muslim yang menyusahkan. Ya, kaidah kehidupan ketiga. Kemudian yang berikutnya adalah mengerjakan sesuatu karena Allah. Karena penting, saya kira ini pemuda, dia ada cerita ya. Saya mau cerita aja supaya lebih ringan. Mau dengar cerita Bapak Ibu? Oh ya? Supaya jangan terlalu serius. Saya baca cerita ini di literatur para ulama kita, dan saya kira ini jarang ditampilkan di permukaan. Ceritanya fakta sekaligus menceritakan tentang sejarah kelahiran seorang ulama besar dalam dunia Islam. Ya. Jadi ceritanya begini, dahulu kala itu ada seorang pemuda namanya Ibnu Mubarak. Namanya Mubarak. Dulu Mubarak ini itu seorang budak. Seorang apa Bapak? Budak. Ya. Karena dia seorang budak, dia kemudian dimerdekakan oleh majikannya. Majikannya itu pemilik kebun delima. Ya. Yang delimanya kayak gitu. Nah, ketika selesai dimerdekakan, dia kemudian bekerja di kebunnya majikannya sebagai pekerja. Ya. Setelah dia bekerja lama, berbulan-bulan sampai bertahun-tahun, biasanya sang majikan suka datang ke perkebunannya kan, milik dia biasanya, untuk mengontrol. Nah, ketika sampai di sana, dia berkata begini, sang majikan, ya, wahai Mubarak, i'tina birrummanin khul. Wahai Mubarak, saya minta kepada engkau supaya memetikkan satu buah delima buat saya yang manis. Mendengar berita itu, kemudian Mubarak bergegas untuk memetikkan buah delima. Ternyata setelah dipetik, dibawa ke majikannya, dibuka ya. Ternyata delimanya itu kecut. Sang majikan berkata,
Ya Mubarak, kam sanatan ta'malu indi. Wahai Mubarak, engkau bekerja kepada saya sudah lama kan? Tapi sampai sekarang ini engkau belum terlalu pandai membedakan mana buah delima yang manis sama yang kecut. Kata Mubarak begini, wahai tuanku, kata Mubarak, kontrak kerja saya dengan Anda kan cuman bekerja. Ya, tidak sepantasnya saya kemudian mencicipi buah delima itu seenaknya. Nah, ternyata jawaban Mubarak ini membuat sang majikan mulai terpesona. Ternyata anak buah saya ini luar biasa. Ya. Ternyata di cross check di samping-sampingnya itu, di kebun delima yang ada di samping, itu betul pengakuan mereka. Ternyata Mubarak luar biasa, jujur. Ya. Singkat cerita, Bapak dan Ibu sekalian, sang majikan berkata kepada Mubarak begini, ya Mubarak, laisa indi illa ibnatun wahidatun, faliman uzawwijah. Wahai Mubarak, Anda tahu kekayaan saya kan cuman buat perkebunan delima ini, dan saya memiliki seorang putri yang cantik di rumah. Sudah banyak yang melamar, tapi saya sebagai seorang ayah harus selektif. Dengan siapa saya harus menikahkan? Ya. Nah, kalau anak muda sekarang dengar kayak gini nih, cepet di save itunya ya. Kata Mubarak, ini jawaban menarik dari Mubarak yang mengatakan begini, annal yahuda yuzawwijuna lil mal wal nasara lil jamal wal arabu lil hasabi wal muslimuna lit taqwa. Ya. Kata Mubarak, wahai wahai sang majikan, ya, setahu saya kebiasaan orang-orang Yahudi menikahkan putra putri mereka berdasarkan kecantikan. Kalau orang Nasrani berdasarkan harta, kalau orang-orang Arab berdasarkan nasab, sementara orang-orang Islam berdasarkan ketakwaan. Coba garis bawahi sebentar kata-kata orang Nasrani menikahkan berdasarkan kecantikan dan ketampanan. Saya pernah baca buku judulnya Asrarul Jamal, penulisnya orang Mesir. Dia mengatakan begini, ternyata kegantengan dan kecantikan itu di dunia sesuatu yang relatif. Sesuatu yang relatif. Contoh misalnya, maaf ya, di Jepang itu katanya perempuan disebut cantik, ini maaf, lihat dari betisnya. Di Mongolia kata penulis buku ini, orang itu disebut cantik kalau lehernya panjang. Makanya pakai apa namanya itu Pak, kalung itu ya, gelang itu supaya panjang. Cuma banyak yang panjang lehernya ya. Di mana? Di Mesir, kata penulis buku ini, orang melihat cantik itu lihat dari celak mata. Makanya katanya Cleopatra itu tidak terlalu tinggi, cuma 150-an. Saya nggak pernah ngukur, saya baca. Tapi apa yang membuat suami dari Cleopatra ini tergila-gila kepada Cleopatra? Karena celak matanya. Makanya kata Nabi, ada seorang laki-laki yang datang kepada beliau ingin menikahi wanita Ansor kan? Kata Nabi, lihat dulu celak matanya. Fa inna fi a'yunil ansor syai'un. Karena di celak mata, di sudut mata orang wanita-wanita Ansor itu ada sesuatu yang bisa membuat engkau tertarik. Di sesuatu yang relatif. Di Afrika, yang kata penulis buku ini, di Afrika
itu orang disebut cantik kalau semakin hitam. Kalau semakin hangus, insya Allah semakin tinggi maharnya. Jadi semakin hangus nih, insya Allah semakin tinggi maharnya. Justru hitam itu cantik bagi mereka. Ya, walaupun memang ada kegantengan dan kecantikan sesuatu yang pas, tapi ada sesuatu yang relatif. Kembali ke yang tadi kita cerita ya. Cerita tadi, tahu orang-orang Arab menikahkan putra-putri mereka berdasarkan nasabnya. Jadi semakin biru darahnya, ya semakin cepat dilamar. Wal muslimuna littaqwa. Sementara orang-orang Islam insyaallah ya mereka menikahkan putra-putri mereka berdasarkan ketakwaan, tergantung kepada Tuhan. Wah, ternyata jawaban ini membuat sang majikan semakin semakin senang dengan kepribadian Mubarak. Nah, sehingga cerita Bapak dan Ibu sekalian, dinikahkanlah Mubarak ini dengan putri pemilik kebun delima tadi. Ya. Dari hasil pernikahan ini lahir seorang ulama dunia Islam yang namanya Abdullah bin Mubarak. Kami dari penerbit sudah menerbitkan biografi beliau. Ya, namanya biografi Abdullah bin Mubarak, seorang ulama besar. Ternyata orang tuanya dia adalah orang Khurasan, perempuan ibunya orang Turki. Ya, Abdullah bin Mubarak ini salah seorang ulama dalam dunia Islam, bukan orang Arab. Tapi kalau mau lihat ceritanya tadi begitu. Nah, apa yang bisa kita ambil dari cerita tadi? Ini yang saya catat dalam slide ini. Man taraka syai'an lillahi awwadahu khairan minhu. Barang siapa yang berani meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan memberikan ganti yang lebih baik dari yang dia sudah tinggalkan. Ini kaidah. Kalau kita berani mengerjakan sesuatu karena Allah, maka yakinlah Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Coba Mubarak itu tadi hanya sekedar menjaga diri, tidak dari buah delima. Sederhana sekali, di pasar juga banyak. Tapi apa yang terjadi setelah Allah menggantikan hal yang lebih baik? Dia menikah, ya kan? Dia menikah dengan gadisnya itu. Yang kedua, dia menjadi ahli waris dari kebun delima itu. Jadi tinggalin satu biji saja misalnya, tapi dia mendapatkan perempuan yang putrinya. Dan jadi itu tadi, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti jauh lebih baik. Saya kira kita harus berpikir begitu, Pak. Kita ini harus berani mewakafkan waktu kita untuk ngaji. Kalau kita tidak berani mengaji saja, tidak berani mewakafkan waktu, saya kira apa yang kita harapkan Allah akan berikan kepada kita? Ya, kita siapkan tenaga kita untuk Allah, kita siapkan pikiran kita. Ya, saya kira ini yang itu tadi, man taraka syai'an lillahi awwadahu khairan. Tapi kalau kita tidak berani bekerja untuk Allah, saya kira juga jangan terlalu berharap banyak. Mati-matian kita kerja, berangkat pagi, kata orang 9P kan, pergi pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan, pinggul patah-patah, pulang ya kan. Rumah juga SSS banget ya. Rumah sangat sederhana sekali, selonjor sama suami saja sulit sampai. Begitu aja. Ya. Nah, saya kira rahasianya itu tadi. Kita belum terlalu berani meninggalkan sesuatu karena Allah. Ya. Dan bekerja ini pun ya, itu masih dari riwayat Ibnu Mubarak. Saya maaf ya kalau terlalu lama, sedikit lagi tentang Ibnu Mubarak, karena masih biografi beliau. Ada satu dialog yang saya pernah baca tentang ulama yang saya sudah ceritakan tadi. Dia mengatakan begini, jadi Ibnu Mubarak ini kan seorang yang sangat zuhud, tapi dalam waktu yang bersamaan dia orang sangat kaya raya. Saya pernah baca Ibnu Mubarak ini tadi pernah menghajikan seluruh penduduk kampung dari hasil kantongnya sendiri. Saya belum pernah baca orang kaya yang bisa menghajikan satu penduduk kampung kecuali Ibnu Mubarak.
Semua penuntut ilmu di masanya dibiayai. Tapi yang menarik Bapak dan Ibu sekalian, dia orang yang zuhud. Zuhud itu orang yang jaga jarak dengan dunia. Bahasa kita lah, ya. Makanya dalam literatur sejarah dia punya kitab yang sangat terkenal, namanya kitab Ar-Raqaiq wa Zuhud. Punya kitab Raqaiq, kelembutan dan kezuhudan. Nah, suatu waktu begini, ada sahabatnya bernama Fudail bin Iyad pernah berkata begini, "Ya Mubarak, ini saya heran kepada antum ini, wahai Mubarak. Antum ini ngajarin kita bersikap zuhud, ngajarin kita bersedikit-sedikit dalam dunia, tapi engkau sangat semangat dalam berbisnis." Jadi katanya Mubarak itu salah satu kebiasaannya membawa barang-barang dagangan dari Khurasan ke Tanah Suci. Pada masanya rata-rata barang yang dijual di Tanah Suci itu barang-barang Ibnu Mubarak. Tapi dalam waktu dia ngajarin para sahabat hidup zuhud, jawab Mubarak. Dia mengatakan begini, "Innama af'alu dzalik liyasuna wajhi wa ukrim 'irdi wa asta'inu bihi ala ta'ati rabbi." Wahai sahabat, sesungguhnya saya berbisnis, berdagang, bekerja, tujuannya saya supaya menjaga harga diri, menjaga kehormatanku, dan hasil-hasil yang saya dapat dari perniagaan itu saya pakai untuk semakin mendekatkan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya kira sebagai seorang muslim seperti ini kita berpikir, bahwa kita bekerja itu, kita berdagang, berbisnis, salah satu supaya kita punya harga diri sebagai seorang muslim. Jangan kita meminta-minta. Seperti yang kita lihat di berita-berita itu kan, banyak orang yang jual agamanya gara-gara tidak punya usaha. Agamanya pun dijual, menjilat penguasa, karena tidak punya kehormatan. Nah, kita ini bekerja begitu kan. Minimal kita tidak dihina-hina sama tetangga. Tapi penting kita punya harga diri sebagai seorang muslim. Ya. Yang kedua, nah itu tadi banyak orang bekerja kalau sudah untung lupa sama Allah. Lupa. Padahal hasil-hasil kerja yang kita capai, keuntungan-keuntungan bisnis yang kita peroleh semestinya semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu kunci keberkahan. Pelajaran kedua, ternyata antara zuhud dan bisnis itu bisa menyatu. Banyak orang sekarang berpikir kalau sudah zuhud ya zuhud, tinggalin dunia. Kalau sudah bisnis ya bisnis. Ternyata Ibnu Mubarak luar biasa, orang yang sangat zuhud dalam waktu yang bersamaan orang yang kaya-kaya. Ya, jadi saya kira kita bisa belajar dari hal-hal yang sederhana seperti ini, ya. Nah, saya juga tahu Bapak dan Ibu sekalian, waktu antum semua sangat terbatas, ya. Saya juga punya slide yang banyak, tidak mungkin saya sampaikan semuanya. Tapi saya merasa sampai di sini saja dulu, ya. Mudah-mudahan ini temanya bisa di-copy, ya. Masih banyak cerita-cerita, masih banyak nilai-nilai yang bisa kita ambil. Walaupun sangat singkat, tapi saya percaya ada 1-2 kebaikan yang bisa kita dengar pada sore ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.